Halo, perkenalkan nama saya Rivaldi. Saya merupakan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 5 kelompok 2 angkatan 27. Saat ini, saya akan mereview materi mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara itu, inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Selanjutnya, untuk menjaga komitmen mutu dengan 5 poin penting. Yang pertama ada goals atau tujuan, yang kedua ada roles atau peran, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada relationship atau hubungan, dan terakhir ada leadership atau kepemimpinan. Kemudian ada nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer, yang kedua ada tepat, dan ramah. Kemudian yang ketiga, melayani dengan hati. Kemudian yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada skema peningkatan produktivitas. Bisa kita lihat sendiri, di sini ada input, ada proses, kemudian juga ada output. Nah, pertama untuk input sendiri itu ada bahan baku, sarana atau prasarana, dan input lingkungan. Kemudian di proses sendiri itu ada bekerja dengan optimal. Kemudian yang kedua, tanggung jawab bersama, penilaian objektif. Kemudian yang ketiga, motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan. Dan tentunya yang menunjang itu semua adalah pemimpin yang kuat dan memberdayakan. Dan terakhir, setelah dari proses input, kemudian proses ini sendiri itu kemudian akan menghasilkan output, dan outputnya sendiri adalah produktivitas meningkat. Seperti itu. Dalam nilai dasar orientasi mutu terdapat manajemen mutu terpadu atau sering disebut dengan total quality management, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Adapun 5 pilar dari TQM ini sendiri itu ada produk, ada proses, ada organisasi, ada pemimpin, dan juga ada komitmen. Bisa kita lihat dari kelima pilar ini sendiri, semuanya berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian selanjutnya, mengapa harus berinovasi? Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi
tantangan manajemen di masa sulit, dan inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita selaku calon pegawai negeri sipil agar tetap berinovasi dalam kegiatan apapun. Selanjutnya, inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Produk, 2. Layanan, 3. Metode kerja, dan yang keempat, sumber daya. Kemudian, yang terakhir ada aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, perubahan dari orientasi kepada peraturan, saat ini orientasi kepada publik. Kemudian, cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan, sekarang berorientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga, sikap pasif, dan saat ini berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Kemudian yang keempat, cara kerja individualis dan egosentris, bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan. Saat ini menjadi cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Itulah review materi saya mengenai komitmen mutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.